Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh masjid Fastabiqul khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini adalah subuh yang spesial. Kedatangan tamu dari Yaman, yaitu beliau Syekh Abdul Salam bin Muhammad Al-Faqir dari kota Baydha, Yaman. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita semua, bisa menambah ilmu kita semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah pulang dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampunkan Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah, semua hutang-hutang kita dilunaskan Allah, semua masalah kita diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada beliau Syekh Abdul Salam fa'alihi wa litafadhal mashkuran mashkura. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك لنتذاكر ولنتواصل ولنتعلم أمور ديننا ودنيانا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، على آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah, linatadzakar, untuk saling mengingat, untuk saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk saling mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang tunjina biha, yang akan menyelamatkan kita dari salawat itu jami'al ahwali wal afat, daripada segala musibah, segala malapetaka, segala kesusahan di dunia ini. Begitu juga salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. أيها الأحباب، أيها الحاضرون والحاضرات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لأداء صلاة الفجر في جماعة. Alhamdulillah, taufik dari Allah yang menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu salat subuh, dan dalam keadaan berjamaah. فإن هذه الصلاة من أعظم بل أعظم الصلوات المكتوبة
أن الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Bahkan sholat subuh ini merupakan salah satu dari 5 sholat yang diwajibkan Allah di dalam sehari semalam, dan sholat subuh dipilih paling afdolnya sholat di antara 5 sholat yang diwajibkan kepada kita. Sholat subuh ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa Qur'anal Fajr, inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sholat subuh adalah sholat yang dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله إرشادا وإدلالا وإعلاما لعظمة صلاة العشاء وصلاة الصبح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Begitu juga Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya memberikan petunjuk, memberikan isyarat kepada kita semuanya akan besarnya keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah separuh malam. Ditambah lagi dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah semalam penuh. وورد أيضا في الحديث الصحيح عن الإمام سيدنا النبي المليح صلى الله عليه وعلى آله صاحب اللسان الفصيح أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Begitu juga Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, barang siapa yang bisa sholat isya berjamaah, maka dia di dalam tanggungan Allah sampai pagi. Dan barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam tanggungan Allah sampai sore. أتدرون ما معنى في ذمة الله؟ Apakah kalian tahu apa maksud sabda Nabi di dalam tanggungan Allah? معناها في رعاية الله، في حفظ الله، في كنف الله، في أمان الله. Yang dimaksudkan dengan tanggungan Allah artinya di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai sore, jika kita melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita berada di dalam keamanan dari Allah, di dalam tuntunan Allah, di dalam kasih sayangnya Allah, di dalam keberkahannya Allah, sehingga di dalam hari-hari kita selalu mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ذكر العلماء أن الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الرجل البغي وذلك الرجل الذي سعى في الأرض الفساد وقتل العلماء والصحابة والأولياء، كان إذا أراد أن يقتل أحد سأله: هل صليت الصبح في جماعة؟ فإن قال نعم لم يقتله أبدا، يقول إنه في ذمة الله. Ada seseorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang selalu
membuat rusak pada saat itu namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang zalim. Banyak sekali dia membunuh para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, para orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini kalau dia mau membunuh orang, dia tanya dulu orangnya, ente sholat subuh berjamaah enggak? Kalau orang itu bilang na'am, iya saya sholat subuh berjamaah, maka si Hajjaj bin Yusuf ini tidak jadi membunuhnya, karena dia meyakini hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah di dalam tanggungan Allah, maka dia tak berani membunuh orang yang orang itu di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam athqalu salatin 'ala al-munafiqin salatul 'isha fi jama'ah wa salatul subha fi jama'ah walau ya'lamu ma fihinna la'atawhunna walau habwan 'ala ar-rukab sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Begitu juga di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat, yang paling susah untuk kita laksanakan adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah. Andaikan, kata Nabi, kita mengetahui keutamaan, kebaikan yang ada di dalam kedua salat ini, la atauhuma walau habwan, maka pasti kita dalam keadaan merangkak pun, artinya kaki kita buntung pun atau susah untuk berjalan pun, kita akan memaksakan diri untuk menghadiri dua salat ini kalau kita mengetahui keutamaan keduanya ini. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yu'adduna alladhi yatakhallaf an salati subhi wa salatul isya minal munafiqin. Dulu di zaman Nabi, orang itu dicap, divonis munafik apa tidak munafik itu dilihat dari sholat subuh berjamaahnya. Kalau tak sholat subuh berjamaah, udah tidak banyak omong lagi, langsung vonis munafik. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. أحمد الله أيها الإخوان على هذه النعمة المباركة وما توفيقي إلا بالله، الله الذي وفق وهو الذي هيأ وهو الذي يسر وهو الذي أتى بمجيئنا وإياكم إلى هذا المسجد وهو الذي خذل غيرنا، فهو الله المحرك لهذا الكون. نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita akan apa yang telah kita lakukan pada subuh hari ini? Kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah sebelum nikmat ini dicabut sama Allah. Allah yang memberikan taufik, Allah yang mempersiapkan ini semua, Allah yang mempermudah langkah kita dari rumah sampailah ke masjid ini. Allah semuanya yang melakukan ini. Kalaupun kita pulang dari masjid ini, jangan sampai terlintas di hati kita, kita orang yang paling baik daripada yang tidak sholat subuh. Karena murni kedatangan kita di tempat ini bukan dengan tenaga dan kekuatan kita, tapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir, Allah juga yang membuat mereka yang tak datang ke masjid itu, Allah juga yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka tidak pergi ke masjid. Artinya kita yang hadir ini orang-orang yang sekarang termasuk yang dipilih oleh Allah. Tidak tahu nanti. Makanya kata beliau, bersyukur kepada Allah, minta keistiqomahan oleh Allah, mudah-mudahan sampai mati kita dalam keadaan seperti ini insyaallah. الذي
يصلي صلاة الصبح في جماعة والعشاء في جماعة إن شاء الله بريء من الكبر وبريء من النفاق. Insyaallah orang-orang yang istiqomah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, insyaallah hatinya selamat dari sifat sombong, selamat dari sifat kemunafikan. وذلك مع الإخلاص لله. Dan itu semuanya tentunya harus dibarengi dengan keikhlasan karena Allah. بعيدا عن العجب، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن العمل من أجل الناس. العمل يكون خالصا لوجه الله الكريم. Dan kita berusaha semampu mungkin untuk menjauhkan diri kita dari penyakit riya, penyakit ujub. Apa ujub? Berbangga diri. Kemudian penyakit ganas hati yang lain yang dapat merusak ibadah kita. Di antaranya beribadah hanya kepengin dilihat oleh manusia, supaya dinilai oleh manusia. Itu adalah penyakit hati yang merusak daripada ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzuqna wa iyyakum kamal al-ikhlas, kamal al-yaqin insyaallah. Mudah-mudahan beliau berdoa kepada Allah, Allah kasih kita rezeki kesempurnaan ikhlas dan kesempurnaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول شيخنا الإمام محمد بن عبد الله الهدار مفتي البيضاء عالم اليمن، هذا الإمام القطب الكبير، يقول أن الذي يصلي الفجر يجعل الله في وجهه نور، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: استدلالا بهذه الآية المباركة قال الله سبحانه وتعالى في وجوههم الآية نور. السجود كمال السجود عندما يظهر في وجه الرجل وفي وجه المرأة يكون نورا ويكون فيه السر ويكون فيه البركة. يظهر على من صلى الصبح في جماعة النور إلى أن يبات في الليل وهو يمشي. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan meletakkan cahaya di wajah-wajah mereka. Itu tanda yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Cahaya itu Allah berikan pada orang-orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah mensifatkan mereka-mereka yang ahli sujud, yang sering sujud, yang sering sholat, wabil khusus sholat berjamaah di masjid. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nampak cahaya-cahaya di wajah-wajah mereka. Bukan tanda orang banyak sujud itu keningnya biru, bukan. Muka bercahaya, ya kan? Bercahaya itu bukan karena dia pakai skincare, bukan glowing putih. Banyak orang yang putih juga tidak bercahaya. Ada orang yang hitam legam pun bercahaya mukanya. Karena cahaya itu ada auranya sendiri yang Allah berikan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sedikit demi sedikit kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka Allah tampakkan cahaya di dalam muka kita.
Itu baru di dunia, belum lagi nanti cahaya itu semakin terang nanti di akhirat, sehingga lebih nyaman, lebih mudah dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yuwaffiquhu Allah li salati as-subh yusbihu طاهر النفس صافي القلب نظيف المشرب نفسه طيبة. وكذلك عكس الذي لا يصلي الفجر في جماعة تصبح نفسه خبيثة، خبيث القلب، مكدر المشرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قيل له فلان ابن فلان لم يصلي الفجر، قال النبي ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. Begitu juga kata beliau, orang yang sholat subuh berjamaah, selain tadi seperti ibadah semalam penuh di dalam tanggungan Allah, diberikan cahaya di dalam mukanya, begitu juga orang yang sholat subuh berjamaah, di antara keistimewaannya adalah dia punya jiwa itu tentram, dia punya jiwa itu enak, tenang, tidak kacau balau kata orang sekarang ini. Berapa banyak di luar sana orang yang hidupnya pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang karena sibuk dengan dunia. Kita di saat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan Allah, sehingga hati kita menjadi tenang di dalam menjalankan aktivitas di dalam sehari itu. Kita memiliki jiwa yang tenang, yang enak. Sebaliknya orang yang tidak sholat subuh berjamaah, bangun tak bangun jam 8 pagi, langsung turun kerja, wala sholat subuh, wala tahajud, wala zikir, wala Quran, wala hadir majlis. Hatinya sempit, makanya cepat dikit-dikit emosi, dikit-dikit temperamen, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Itu tanda bahwa orang itu tidak pernah sholat subuh berjamaah. Apa yang menyebabkan orang tak sholat subuh berjamaah itu bikin hatinya menjadi seperti itu, keras, kaku, emosi. Kenapa? Itu efek daripada air kencingnya setan. Jadi Nabi Muhammad tak kalau dikasih tahu ada orang yang tak sholat subuh, maka beliau mengatakan dzakar rajul bala syaitanu fi udhunih. Itu orang adalah yang setan telah mengencingkan di telinganya. Orang yang dikencingkan telinganya oleh setan, itulah dia tak dengar suara azan. Padahal suara azan sudah nyaring luar biasa, tidak mendengar karena tertutup. Bukan karena banyak tai telinganya, bukan, tapi karena dikencingkan oleh setan. Air kencing setan itu tak kelihatan, tapi efeknya sangat besar. Itu yang menyebabkan hati kita menjadi gundah, galau, sumpah, emosi, karena dia terbiasa tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah. قال الإمام عبد الله بن عمر الشاطري شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري يقول نكتة، يقول الذي لا يصلي الفجر فإن أذنيه حمام. أذنيه حمام لمن؟ لإبليس، للشيطان. بل كان الإمام عبد الله بن عمر الشاطري يأمر الذي لا يصلي الفجر أن يغسل أذنيه، يعتبرها نجاسة حسية. أما كثير من العلماء يقولوا نجاسة معنوية لا يغسل. لكن الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري شيخ الإسلام وشيخ الحبيب محمد الهدار
وما من ركن في الأرض إلا وللشاطري طالب من طلاب الشاطري أو طالب من طلاب الشاطري يأمر الذي لا يصلي الفجر أن يغسل أذنيه لأنها صارت كما قال حمام للشيطان. Ada seorang ulama besar di Hadramaut Karim, guru daripada semua habaib, bahkan guru daripada ayahnya Al-Habib Umar, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar di zaman itu. Beliau pernah menyampaikan kepada santri-santrinya dengan bahasa gurau, bercanda, menanggapi daripada hadis Nabi tadi itu, kalau orang tak solat subuh setan mengencingkan telinganya. Jadi kata beliau, orang-orang yang tak solat subuh berjamaah itu telinganya itu jadi toiletnya iblis, ya kan? Jadi orang yang tak solat subuh berjamaah, telinganya itu jadi toiletnya iblis. Makanya kata beliau, kalau orang tak sholat berjamaah, nanti kalau dia bangun pagi nanti suruh bersihkan telinganya, karena ada najis. Air kencing iblis setan ini kan tidak nampak, tapi beliau menganggapnya bukan najis yang ma'nawi, tapi najis hissi, najis hissiyah, najis yang nampak yang harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, memberikan efek besar nanti di dalam hatinya. Nah, itu ingat tuh. Jadi kalau di antara kita nih, ibu-ibu lihat suaminya lihat istrinya, kalau tak sholat subuh, sikat telinganya, bersihkan pakai fiksal, najis. Toiletnya iblis. Jangan sampai telinga kita yang mulia, yang masya Allah ini, yang Allah kasih untuk kita dengarkan Al-Quran, untuk kita dengarkan ta'lim, kita jadikan toiletnya iblis, ya kan? Kena kencingkan terus, ya kan? Nah, nanti kalau lihat ada suami-suaminya tak sholat subuh berjamaah, belikan fiksal, sikat pakai sikat yang agak keras sedikit, gosok nanti telinganya. Nah, seperti itu. بالله عليكم، قال الإمام الشعراني: كيف يستوعب النور من يبول الشيطان في أذنيه؟ كيف يسمع القرآن؟ كيف يسمع الآيات؟ كيف يسمع الذكر؟ كيف يستوعب إمدادات الله؟ كيف يدخل النور إلى قلبه؟ قال بعيد من أراد النور الذاتي والسر الرحماني الإيماني النبوي الصمدي المحمدي فهو في هذه الأوقات في صلاة الفجر وصلاة العشاء في جماعة. Kata beliau, kalau telinga ini udah sering dikencingkan sama setan, macam mana cahaya akan masuk ke dalam hatinya? Telinga ini tidak akan bisa lagi mendengarkan zikir. Tidak enak mendengarkan zikir, tidak enak mendengarkan Al-Quran, karena udah kotor. Ini ibarat gelas atau botol ini kotor. Kalau ada kita mau minta madu sama orang, tidak mungkin orang kasih, karena tempatnya kotor, mubazir. Suruh bersihkan dulu, baru bawa tempat yang bersih, baru orang kasih kita madu. Kalau tempatnya kotor, kasih mubazir. Begitu juga telinga ini kalau dah terbiasa dikencingkan setan, tak sholat subuh, tidak heran kita kalau diajak ke majelis tak mau, diajak zikir tak mau, dikasih nasihat tak mau. Karena telinganya sudah tertutup dengan air kencingnya setan, karena sudah sering meninggalkan sholat subuh berjamaah. Karena pintunya hati itu kan ada dua, mata sama telinga.
Apa yang dilihat oleh mata masuk ke hati, apa yang didengar oleh telinga masuk ke hati. Kalau telinga ini sudah sering dikencingkan setan, maka terhalang untuk mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga cahaya tidak akan masuk di dalam hatinya, sehingga hatinya lama-kelamaan akan menjadi gelap, karena tidak dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bal qala al-ulama anna Allah yuqassimu al-arzaqa الحسية والمعنوية بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يقسم الله الأرزاق الحسية والمعنوية. ينتفي الفجر إن شاء الله على كل من داوم على صلاة الصبح في جماعة. Begitu juga di antara keistimewaan orang salat subuh berjamaah adalah Allah dari waktu azan subuh itu sampai nanti isyraq terbit matahari, itulah waktu Allah membagi-bagikan rezeki. Bukan hanya rezeki yang hissiyah, rezeki yang berupa materi, tapi wal ma'nawiyah, rezeki yang berkaitan dengan hati. Enak, tentram, tenang, adem hati. Itu Allah bagikan antara solat subuh sampai terbit matahari. Makanya katakan kepada orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak solat subuh berjamaah, percuma dia pontang-panting kerja dari pagi sampai sore ketemu malam, tapi tidak solat subuh berjamaah. Dia hanya mendapatkan kulitnya rezeki saja, isi tidak dapat. Isi itu di sekarang ini antara subuh sampai terbit matahari. Di sini keberkahannya rezeki. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah, ini antum kita semuanya, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan. Menolak kemiskinan. Yang takut miskin, sholat subuh berjamaah. Yang takut hidupnya melarat, sholat subuh berjamaah. Rezeki Allah sudah yang atur, tapi keberkahan rezeki Allah bagikan antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. أتى رجل صحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال له يا رسول الله إنني أشكو الفقر، إنني لا أجد شيئا في بيتي من الرزق ولا أجد شيئا أكل به نفسي وأولادي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أين أنت من قولك بعد سنة الصبح القبلية سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. قال أهذه مفتاح الرزق؟ قال نعم، من قالها وصلى الصبح في جماعة فقد فتح الله له أبواب الرزق. فقال الرجل داومت عليها فما أن أكملت شهرا إلا وأقبلت الدنيا كلها تحت قدمي. سأل النبي، هذا في الحديث الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان كيف أنت وكيف الرزق؟ قال أتت الدنيا راغمة يا رسول الله بسبب هذا الذكر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. نوصيكم به جميعا ونوصي به أنفسنا بعد سنة الفجر القبلية وصلاة الصبح جماعة. Ada satu orang sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengadu, ya Rasulullah, hidup aku miskin, rezeki susah, pekerjaan susah. Kata Nabi SAW, bagaimana keadaanmu dengan sholat subuh berjamaah? Apakah kau sudah istiqomah sholat subuh berjamaah? Maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah.
Maka kata Nabi, mulai dari sekarang sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyatul fajar, sunnatul fajar 2 rakaat, bacalah zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali, maka dunia akan merangkak datang kepada engkau. Akhirnya diamalkan sama sahabat itu, belum sampai sebulan melainkan dunia sudah datang di bawah telapak kaki. Dan ini saya wasiatkan kepada antum semua, dan kita wasiatkan untuk diri ana secara pribadi, untuk sholat subuh berjamaah dan usahakan sholat qobliyah subuh, dan setelah itu baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. أيضا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المقصود بها سنة الصبح، سنة الصبح القبلية خير من الدنيا وما فيها من ذهب وما فيها من أموال وما فيها من زينة وما فيها من بترول وما فيها من أمور كثيرة. قال النبي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكيف بصلاة الصبح؟ كم أجرها؟ لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى. Di dalam hadis Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seisinya apa? Emas, perak, harta, jabatan, kekayaan dunia. Solat 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal daripada itu semuanya. Makanya orang yang bisa solat sunnah sebelum subuh itulah orang kaya yang sebenarnya. Orang kaya itu bukan yang banyak duit, ini tidak. Orang kaya menurut Nabi yang bisa solat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu orang yang kaya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya, keutamaannya seperti itu, bagaimana dengan sholat subuhnya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. ما شاء الله كتبنا الذكر، حفظنا الذكر، نكرره جميعا. ما رأيكم يا حبيب؟ نكرر الذكر سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. قولوا جميعا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. هذا الذكر يقال ما بين سنة الفجر إلى صلاة الفجر، مفتاح للرزق إن شاء الله تعالى. في الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لحبيبنا محمد الحداد الذي كان السبب في وصولنا إلى هذا المكان المبارك وإلى هذه الترتيبات المباركة. نقول يا حبيب جزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وحفظكم الله وأمدكم الله بإمداداته. كذلك نتقدم بالشكر الجزيل لإمام هذا المسجد، إمام ومقيم ومؤذن وقائم على مصالح المسجد. نقول جزاكم الله خير على استضافتنا في هذا المسجد. كذلك نشكر جميع الحاضرين الذين حضروا وناصروا معنا لاستماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل المذاكرة ومن أجل المناصرة ومن أجل المؤازرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Beliau berterima kasih banyak kepada imam, kepada yang azan, kepada yang mengurus masjid Fastabiqul Khairat ini. Barokah antum semuanya, ana bisa hadir pada saat ini di hadapan antum semuanya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, tidaklah kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam kita membaca Al-Quran dan saling mempelajari ilmu Allah, kecuali Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan para malaikat-malaikat, dan kita yang hadir pada subuh hari ini nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, siapa Allah? Allah yang maha mulia mau nyebut nama kita yang banyak dosa dan maksiat ini, barokah perkumpulan kita pada subuh hari ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه التام، وأن يحرسنا وإياكم بعينه التي لا تنام. اللهم بارك لمن حضر في هذا المجلس المبارك ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه. اللهم يا أول الأولين آمين، ويا آخر الآخرين، آمين، ويا ذا القوة المتين، آمين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، آمين، ارحمنا فإننا ضعفاء ومساكين. آمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا هما إلا فرجته، آمين، ولا دينا إلا قضيته، آمين، ولا مريضا إلا شفيته، آمين، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا ويسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا مستودعا للسر، مستودع للأمانة، مستودع للإيمان، مستودع لليقين، مستودع لحقائق التوحيد. اجعلنا والحاضرين ممن رعتهم عين العناية. انظر إلينا بنظرة يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مغني كل فقير، يا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله. Mungkin si Wahid Faisal sih. Mungkin ada yang mau bertanya. Fadhal. Bismillah. Ada mic enggak? Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Menasihati suami. Ya, kadang-kadang seringnya seperti itu. Ya. Setelah kita beberapa kali, tapi tidak juga ditegakkan
itu gimana cara menasihati lagi Ustaz? Cara ya. Caranya. Terus Ustaz, sholat sunat fajar, apakah kalau saatnya kita lakukan karena kita kesiangan, misalkan jam 5 lewat, kita setelah sholat subuh ya Ustaz ya. Apakah itu bisa masih afdol atau tidak Ustaz? Afdol gimana? Maksudnya masih boleh dilakukan atau tidak Ustaz? Di luar udah keluar waktu subuh apa belum? Udah Ustaz. Kalau udah keluar ya langsung sholat. Yang yang jawab langsung ya. Berarti hanya sholat subuh Koboan, aja ya? tapi koboan. Kalau udah keluar dari waktunya, misalkan sekarang ini waktu isyraq jam berapa? 5 berapa? 43 lah katakan. Kalau dia bangun jam 6 berarti kan udah keluar dari waktu subuh. Maka dia bangun itu tidak boleh melakukan apa-apa kecuali sholat subuh. Tapi sholat subuhnya qadhaan. Ikhtilaf ulama, ada yang bilang adaan karena waktu zuhur belum masuk. Ada yang bilang qadhaan karena sudah keluar waktu subuh. Tapi yang paling afdal qadhaan. Tapi ada yang mengatakan tidak ada bedanya adaan sama qadhaan, sama aja. Yang penting bangun langsung sholat subuh. Ada pun pertanyaan pertama, nak tanya ke beliau. Sedangkan saya pernah mendengar menonton juga di YouTube salah satu ustaz, apabila bangun kesiangan itu utamakan selalu melakukan sholat sunnah fajar. Apapun itu. Boleh saja qobliyah fajar. Boleh. Qobliyah itu tidak harus sebelumnya. Qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh berjamaah. Jadi qobliyah seperti qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu namanya saja qobliyah. Dia masih bisa dilakukan setelah sholat fardunya. Yang penting belum keluar dari waktunya. Tapi kalau udah keluar dari waktu sholat subuh, ya tidak bisa sholat qobliyah lagi. Yang bisa hanya sholat qadha, sholat subuh saja. Nah, ya kan? Seperti antum datang ke sini orang udah qomat. Berarti kan antum tak sholat qobliyah subuh. Nanti habis sholat subuh boleh antum sholat qobliyah. Jadi qobliyah itu bukan hanya sebelum, setelah juga boleh, ya kan? Nah, cuman kadang mungkin menimbulkan pertanyaan saja dari orang-orang, masa ada sholat setelah sholat subuh? Kan tidak ada sholat. Nah, makanya usahakan datang sebelum qomat. Kalau bisa sebelum azan udah datang di masjid. Begitu juga datang ke masjid mau sholat zuhur, orang udah qomat, belum sempat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Orang udah qomat, nanti setelah sholat zuhur berjamaah, sholat antum qobliyah, sholat juga ba'diyah, tidak masalah. Tidak harus sebelumnya. Yang penting belum keluar waktunya. Nah, begitu. Nanti anda tanya dulu, kif nansah liman ta'akhkhar fi sholat subuh mithla zawjuha atau akhuha daiman yaqum sa'asaba ma yusalli subuh daiman nansahu lakin ma yasma' kalam kif nasiha alladhi yuwafiq lahu sayyid الدعاء الدعاء لأن القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال توبة إلى الحبيب محمد الهدار. سألت امرأة قالت زوجي لا يصلي الفجر إلا بعد الإشراق وأنا أنصحه وأنا وذا. فقال الحبيب محمد الهدار توجهي له بالدعاء ونحن نتوجه إليه بالدعاء. قالت فما أن مر أسبوع إلا والرجال يقوم يصلي الفجر. فالدعاء والترغيب لا ترهيب، يعني مجازفة، لا، الترغيب الصلاة أجر كبير وفيها يأتي بنصح، يأتي بمحاضرة، يسمع من بعيد كذا، لأن سبحان الله يتأثر وبالدعاء إن شاء الله يفتح الله قلبه. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الله يهدي من يشاء، لكن الإنسان يدعو ويأتي بالنصح باللين وقول له قولا لينا إن شاء الله
يهتدي ويقوم للصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan pertama tadi itu, bagaimana cara menasihati orang yang suka telat sholat subuh, dikasih tahu tapi tidak ada efeknya, masih tetap saja. Itu pertanyaan pernah ditanyakan juga seorang wanita kepada guru beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mengadukan akan suaminya yang selalu tidak pernah sholat subuh, bangun kesiangan. Kata beliau, kita sebagai muslim wajib menasehati, wajib memberitahu. Tapi kalau udah dikasih tahu masih tidak mendengar, maka nasihat yang paling terbaik, senjata yang paling ampuh adalah doakan. Karena hati ini di genggaman Allah. Tugas kita hanya menasehatkan, menyampaikan. Hidayah yang ngasih, bisa saja nanti dibalik. Kita yang suka sholat subuh nanti tak sholat subuh, dia juga nanti dapat hidayah, akhirnya bisa saja Allah balikkan. Makanya tidak ada cara yang paling tepat kecuali kita doakan. Kita bangun tahajud, kita sebut nama dia, doakan, ya Allah, gerakkan hatinya, beri dia hidayah, beri dia taufik, sehingga dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau seandainya hidayah itu bisa dari kita, maka Abu Lahab tuh, Abu Jahal, paman-pamannya Nabi itu bisa dikasih hidayah sama Nabi, orang terdekatnya, tapi tidak bisa. Nabi hanya menyampaikan, bahkan Nabi sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mungkin masuk Islam, sudah tahu. Cuma Nabi tiap hari tetap menyampaikan, karena tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Nah, kemudian yang paling penting kata beliau, di dalam kita menasihati, karena sholat ini kebaikan, termasuk kita amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan, berdakwah ya, mengajak orang kepada kebaikan. Yang namanya mengajak itu harus yang lemah lembut, tak boleh ada kasar, tidak boleh ada kasar, menyinggung jangan. Apalagi seperti suami kita dan lain, orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, ajak yang bikin dia tuh jadi simpatik sama kita dengan cara-cara kita, lemah lembut, dipujuk pelan-pelan, jangan sampai menyinggung perasaannya. Ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Targhib itu kasih tahu ayat-ayat keutamaan-keutamaan, hadis-hadis keutamaan, biar dia terbuka hati. Jangan pakai ayat-ayat yang ngancam-ngancam. Kalau tak sholat subuh, makin tak sholat subuh. Ini namanya berdakwah, mengajak. Jadi dakwah ini tidak harus Ustadz Habib. Antum sebagai istri ngajak anak suami ibadah, itu berdakwah. Suami ngajak istri anak beribadah, itu juga dakwah. Kita ini semuanya pendakwah. Beda dakwah sama ngajar. Kalau ngajar hanya orang yang punya ilmu. Kalau dakwah semuanya kita berdakwah. Ngajak istri kita, suami kita sholat, anak kita ibadah, itu juga kita termasuk pendakwah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kasihkan ke orang yang mungkin siapa yang dimaksudkan ibu tadi itu. Sudah didoakan sama beliau. Nah, ada pertanyaan lagi. Pak RT tidak nanya? Oh, Pak RT pasti nanya. Pasti wajib sudah nanya. Hadar Raisul Zuqaq hina. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fadal. Waalaikumsalam. Dan barang siapa sholat secara subuh berjamaah, maka dia bagaikan sholat malam, sholat subuh, sholat malam sepenuhnya, sholat sunat malam sepenuhnya. Saya tanyakan Pak Ustaz, mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan bagaimana sholat-sholat yang lain? Nah, yang kedua Pak Ustaz, apa makna dan hakikat yang Nabi sabdakan dalam sabda ini, Pak Ustaz? Yang ketiga, mengapa sholat isya dan subuh berat bagi orang
Memantau saja wallahi taufiq. Ini kalau dijawab sampai jam 8. Ustaz nanya. Nah, makanya dia pasti nanya sih. Dari tadi udah. Soal awal masalah hadis man shalla isya ka'annama nisful lail kida salat subuh ka'annama qama al-laila kullah. لماذا هذا صلاة الصبح مميز من الصلوات الآخر؟ إيش فيه؟ حتى هو عنده مكانة في الإسلام كده. هذه مكانة صلاة الصبح في جماعة وصلاة العشاء لأنها في الليل، لأنها في وقت الليل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون المغرب وينتظرون إلى العشاء ثم ينامون على طول، حتى الأهل وأهلنا والناس قبل التطور قبل التحدث كان ينامون بعد العشاء على طول. فصلاة العشاء في الليل وصلاة الصبح كذلك في الليل، أما صلاة الظهر وصلاة العصر كلها في النهار ميسرة. هذه صعبة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر مضاعف. ليه؟ لأنها تكون في الليل، تكون في وقت متأخر من الليل. Dia langsung jawab 3 pertanyaan langsung ya Pak RT. Langsung satu paket ini pertanyaan. Karena itu pertanyaan pengulangan saja itu sama. Jadi kenapa sholat subuh ini lebih istimewa dari sholat-sholat yang lain? Kenapa sholat subuh dan isya ini berat bagi orang munafik? Ya kan, bagaimana kedudukan hakikat sholat subuh ini sehingga Nabi bersabda seperti itu, keutamaannya besar. Karena kedua sholat ini, isya sama subuh, waktunya tuh waktu malam. Isya malam, subuh juga masih gelap, masih malam. Orang-orang terdahulu kalau sudah datang waktu malam tuh sebelum perkembangan zaman sekarang, dulu tuh isya itu tidur semua orang udah. Waktu isya itu udah tidur semua. Habis makan malam tuh tidur semuanya. Ngantuk, susah. Mungkin yang balik kerja pagi itu sampai ke rumah pengen kumpul anak, kumpul keluarga. Berat untuk ke masjid ya. Kalau sholat isya di rumah mungkin bisa. Tapi untuk ke masjid, ini kan fadilahnya untuk orang yang berjamaah di masjid. Kalau sendiri di rumah sih bisa-bisa saja mau jam berapa. Tapi bisa tepat waktu dan sholat subuh berjamaah di masjid itu berat bagi orang-orang terdahulu. Sehingga karena dalam kaidah itu ada yang mengatakan pahala itu tergantung capeknya kita. Semakin capek, semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin berlipat-lipat juga pahalanya. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu masih permulaan zuhur asar di siang hari, maghrib baru permulaan malam, mudah untuk orang melakukan. Di subuh tantangannya ngantuk, isya tantangannya capek, ya kan? Kalau orang betul-betul tidak ada iman, tidak mungkin bisa. Karena makanya berat bagi orang munafik, kalau hatinya masih ada munafik, imannya belum kuat, tidak akan mampu dia melaksanakan 2 sholat subuh ini. Makanya diangkat di dalam Islam sholat subuh dan sholat isya berjamaah, dan yang paling afdol yaitu sholat subuh karena tantangannya lebih berat lagi. Mungkin itu saja Pak RT. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Yaman insyaallah. Ziarah ke Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.